Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami beranggotakan 6 kelompok akan mempresentasikan tentang game ular dengan menggunakan PY Game untuk memenuhi ujian akhir semester Grafika Komputer 2023. Eh, untuk rincian anggota kelompok kami di sini ada Raihan Azhar Lapandu dengan nomor pokok mahasiswa 20700 6044. Lalu Maulana Deki NPM 207006036, Farid Sidki NPM 207006033, Indra Rusiana NPM 207006040, Ananda Neki NPM 207006039, saya sendiri Wildan Puja Gustian 207006035. Baik, langsung saja kepada penjelasan dari game ular ini sendiri. Ini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama itu teori yang eh, atau mempunyai muatan tentang penjelasan mengenai PY game dan garis besar dari game tersebut. Yang kedua, muatan tentang kode yang menjelaskan tentang hasil codingan dan algoritma serta fungsi yang ada. Yang ketiga, poin muatan ketiga yaitu demonstrasi, yaitu untuk mendemonstrasikan permainan ular berbasis PY game. Untuk poin muatan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini memuat tentang simpulan dari keseluruhan presentasi yang ada. Masuk ke pembahasan muatan pertama, itu teori. Nah, di sini ada meliputi tentang garis besar dari PY game yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, berdasar dari pengertian PY game, PY game itu adalah sebuah library atau modul dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk membuat permainan dan aplikasi multimedia interaktif. Di bawah ini beberapa komponen utama dalam PY game. Pertama itu surface, event handling, sprites, suara dan musik, fisika dasar. Lalu yang terakhir ada jendela dan tampilan. Oke, untuk muatan dalam teori yang kedua yaitu gambaran umum game itu akan dijelaskan oleh saudara Deki. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjelaskan gambaran umum game. Seperti terlihat pada gambar, game ini adalah sebuah permainan sederhana yang menggunakan modul PyGame di Python. Lalu tujuan permainan ini adalah untuk mengendalikan ular agar dapat memakan makanan yang muncul di layar dan agar tumbuh menjadi lebih panjang. Namun, ada tantangan tersendiri bagi pemain, yaitu harus menghindari tabrakan dengan dinding atau dengan tubuhnya sendiri agar tidak kalah. Berikut adalah karakteristik utama. Yang pertama, ular pemain ditampilkan sebagai serangkaian blok persegi yang bergerak di dalam layar permainan. Ular pemain dapat dikendalikan menggunakan tombol panah pada keyboard dengan tujuan mengarahkannya ke makanan yang muncul secara acak di layar. Setiap kali ular pemain memakan makanan, panjang ular akan bertambah. Jika ular pemain menabrak dinding atau tubuhnya sendiri, permainan akan berakhir dan pemain dapat memilih untuk memulai kembali. Terdapat juga musuh yang bergerak secara acak. Kemudian yang terakhir, skor pemain ditampilkan di pojok kanan atas dan pesan kalah akan ditampilkan ketika permainan berakhir. Lalu pemain dapat memulai kembali permainan dengan menekan tombol C atau keluar dari permainan dengan menekan tombol Q. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Deki yang telah menjelaskan muatan tentang gambaran besar dari game ular yang telah kelompok kami buat. Untuk muatan yang selanjutnya yaitu penjelasan library time yang akan dijelaskan oleh Indra Rusiana. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator.
Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai library time. Jadi library time itu adalah modul bawaan yang menyediakan berbagai fungsi terkait waktu dan pengaturan waktu dalam bahasa pemrograman Python. Modul ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi seperti mendapatkan waktu saat ini, mengubah format waktu, menghitung durasi, mengatur penundaan, dan lainnya. Lalu di sini ada beberapa contoh fungsi time. Yang pertama ada fungsi time, yaitu berfungsi untuk mengembalikan waktu saat ini dalam detik. Lalu fungsi yang kedua adalah sleep, berfungsi untuk menunda eksekusi program selama jumlah detik yang ditentukan. Lalu fungsi GM time berfungsi untuk mengembalikan waktu saat ini dalam bentuk struktur data time yang terstruktur. Lalu fungsi str time yaitu mengubah struktur data waktu menjadi string dengan format yang ditentukan. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indra Rusiana. Kita lanjut untuk muatan yang selanjutnya, yaitu library random yang akan dijelaskan oleh Saudara Paris. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu library yang kelompok kami gunakan, yaitu library random. Nah, library atau modul random ini merupakan salah satu modul bawaan dalam bahasa pemrograman Python. Modul ini berfungsi untuk menghasilkan angka atau bilangan positif secara acak menggunakan prosedur random number generator. Nah, untuk menggunakan modul random dalam program Python yang kita buat, pertama kita harus memanggil atau mengimportnya dengan sintak import spasi random. Nah, untuk modul random ini ada beberapa jenis seperti random random, random randin, random choice, random shuffle, dan random randrank. Kali ini saya tidak akan menjelaskan semuanya ya, hanya menjelaskan fungsi random yang kelompok kami gunakan, yaitu random randrank. Nah, random randrank ini akan memilih secara acak elemen yang berada pada rentang yang sudah dibuat menggunakan argumen start, stop, dan step. Nah, value start dan step secara default bernilai 0 dan 1. Jadi, dengan random rank ini, program yang kita buat itu akan memilih angka secara acak hanya pada rentang yang sudah kita tentukan. Jadi, angka tersebut tidak akan melewati batas dari rentang yang sudah kita tentukan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Paris yang telah menjelaskan tentang library random. Lanjut ke muatan kedua, yaitu tentang kode, penjelasan kode yang akan dijelaskan oleh Ananda Handeki. Kepadanya saya persilahkan. Baik, pertama-tama saya akan menyebutkan dulu library yang akan diimport. Yang pertama adalah Pygame, yang kedua adalah library time, yang ketiga adalah library random. Pertama-tama kita inisialisasi dulu Pygame untuk memulai game tersebut. Lalu kita buat beberapa variabel untuk nilai dari red, green, blue. Misalnya 255, 255, dan 255 untuk warna putih. Di sini adalah display dimension. Variabel ini bertugas untuk menggunakan ukuran dari game pada saat dijalankan. Di sini adalah 600 kali 400 pixel. Di sini ada display set mode. Display set mode berfungsi untuk memulai game dengan ukuran yang sudah ditentukan. Lalu ada display set caption untuk membuat judul dari game. Seperti misalnya di Visual Studio Code seperti ini. Ini adalah clock untuk menentukan dari FPS dari game. Lalu ini adalah snake block untuk menentukan
panjang dari ular, ini speed untuk menentukan speed dari ular, dan ini adalah enemy speed untuk menentukan speed dari ular musuh. Di sini ada kedua font style yang nanti akan dipanggil lagi. Di sini adalah function display score untuk dicapai oleh pemain. Di sini adalah draw snake. Nanti akan disebutkan, nanti akan dijelaskan. Di sini ada display message. Fungsi display message adalah tentu saja untuk menampilkan pesan. Di sini ada fungsi game loop. Fungsi game loop digunakan untuk memulai game. Jadi selama player tidak game over, fungsi ini akan terus berjalan. Nah, dapat dilihat di sini, selama tidak game over. Di sini adalah fungsi kontrol dari permainan. Jika user menekan bawah misalnya, snake akan berjalan ke bawah. Lalu di sini adalah di sini dimulai dari kode ini adalah AI untuk agar si snake musuh dapat mengejar player. Di sini adalah fungsi pygame.quit, dan apabila di jalan maka game akan close. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ananda Neki yang telah menjelaskan seputar source code yang kita pakai dalam UKT. Lalu untuk muatan yang ketiga, yaitu demonstrasi dari game ular itu sendiri yang akan didemokan oleh Saudara Raihan Adhar Lapandu. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator untuk apa namanya share screen-nya sendiri sebentar. Baik, untuk demonstrasi sendiri tadi yang sudah dijelasin buat codingannya sendiri. Nah, di sini saya cuma akan mendemonstrasikan untuk gamenya itu sendiri ya, secara aplikasinya gitu. Nah, ini mungkin sudah muncul di layar ya. Yang blok hijau yang bergerak itu adalah player ya, ularnya sendiri. Sedangkan untuk blok merah yang mengejar itu adalah musuhnya gitu. Untuk blok hijau yang tidak bergerak itu adalah makanannya ya, yang dimana kalau kita mengambil si makanan itu maka panjang dari si ularnya ini akan bertambah gitu, dan juga akan menambah skor. Nah, kalau misalnya kita menabrak si musuhnya maka akan muncul layar game over seperti yang sekarang ini. Nah, di sini ada dua opsi. Nah, kita bisa keluar dengan menekan tombol Q di keyboard, ataupun main lagi dengan menekan tombol C di keyboard. Kita coba untuk main lagi. Untuk kontrolnya sendiri, kita menggunakan tombol arah di keyboard. Jadi cukup sederhana, cukup simpel untuk mengontrol ularnya. Dan juga kalau kita misalnya pergi ke ujung layar, maka akan apa namanya, game over gitu. Untuk gameplay sendiri cukup mudah ya. Jadi untuk apa makanannya sendiri itu akan menambah panjang dan juga menambah skor si pemain. Mungkin itu saja untuk demonstrasinya. Saya cukupkan sampai situ.
Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rehan Azhar Lapandu yang telah mendemonstrasikan tentang game ular. Lanjut untuk muatan yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan saya jelaskan di sini. Nah, kita mengambil PE game yang semua kita tahu bahwasannya PE game ini adalah sebuah library atau modul dalam bahasa pemrograman Python. Nah, yang digunakan untuk membuat permainan dan aplikasi multimedia interaktif. Dalam penugasan UAS Grabcom 2023 ini, kami menggunakan PY Game untuk membuat sebuah game klasik, yaitu game ular tadi yang telah kita jelaskan, yang telah kita paparkan seputar dari teori PY Game-nya, terus demonstrasinya, lalu ada penjelasan source code-nya. Nah, permainannya cukup simpel yang telah tadi didemonstrasikan oleh saudara Ryan Azhar, di mana pemain di game ular ini mengontrol arah gerak dari ular untuk mencari makanan, sehingga ular bisa bertambah panjang dan menambah skor dari permainan itu sendiri. Namun apabila si ular itu tertangkap musuh yang tadi telah didemonstrasikan berwarna merah, maka game ini akan berakhir. Nah, untuk pembuatan game itu digunakan PE Game sebagai library utama, dan bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Python. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.